Halo semuanya, nama saya Abels Andrew, NIM saya 198. Pada kalkulator yang saya buat ini mempunyai dua kelas utama, yaitu IP address dan octet. Octet sendiri adalah keturunan dari IP address. Nah, dari IP itu sendiri kita mempunyai map 3 variabel, yaitu IP number, netmask, dan juga prefix. Nah, IP number dan juga netmask itu adalah bersifat array list. Lalu beralih ke konstruktor, yaitu ada dua konstruktor, yaitu adalah konstruktor isi parameter yang isinya itu string input 1, input 2, input 3 sampai input 4, dan satunya adalah konstruktor kosong. Lalu kita beralih ke metode toString, yaitu metode toString itu kita membuat format standar untuk outputnya, dan yaitu outputnya itu adalah alamat IP itu sendiri. Alamat IP itu sendiri itu adalah kayak contohnya itu 192.168.1.1. Nah, itu biasanya ya IP address yang sering digunakan di kehidupan kita. Selanjutnya ada variabel netmask atau metode netmask atau getter dari netmask. Nah, getter ini berfungsi sama seperti string, tetapi untuk metode ini daripada IP address kita membuat standar format dari alamat netmask itu sendiri seperti 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita beralih ke setter getter dari variabel lainnya seperti IP number, netmask, netmask array, dan juga getter dari prefix itu sendiri. Lalu beralih ke setter dari netmask yang berfungsi sebagai pengatur netmask menggunakan input string. Nah, ada percabangan di sini, yaitu jika format salah, maka program itu akan memberikan suatu exception. Lalu beralih ke metode getter dari network ID. Di dalam metode ini itu dia menghitung alamat network ID dengan melakukan operasi AND atau DAN dari antara alamat IP dan juga netmask. Nah, hasilnya adalah IP address yang baru yang merepresentasikan network ID. Lalu selanjutnya adalah metode get broadcast, yaitu fungsi singkatnya itu menghitung IP broadcast dengan melakukan operasi OR antara kelompok network ID dan kebalikan atau komplement dari netmasknya. Getter dari wildcard itu berguna untuk menghitung wildcard. Metode IP efektif atau getter IP efektif itu berfungsi untuk menghitung jumlah IP address yang masih efektif atau yang dapat digunakan dalam subnet. Nah, rumusnya itu adalah 2 pangkat 32 minus dari prefix lalu diminuskan 2. Lalu kita beralih pada kelas octet. Ke kelas octet, di dalam octet ini ada beberapa metode, tapi yang saya akan highlight itu hanyalah satu atau dua, yaitu set value. Nah, set value itu sendiri itu bertujuan untuk mengatur nilai atribut suatu value. Nah, value sendiri ini bisa ada bisa ada kurang dari 0 sampai 255. Nah, selain dari 0 sampai 255, maka akan terjadi exception handling. Lah, lalu metode zValue ini dengan parameter string digunakan untuk mengatur nilai atribut value menggunakan input berupa string. Nah, string itu akan diubah menjadi integer menggunakan integer value of kurung. Nah, set value integer sendiri itu yang digunakan untuk membandingkan yang menggunakan exception handling supaya value itu berada pada 0 sampai 255. Oke kawan-kawan, saya Cedik Chandra di sini. Saya akan mulai untuk dengan NIM 195 dan saya akan menjelaskan tentang GUI ini. Nah, pertama kita akan memulainya dengan deklarasi variabel. Nah, di sini ada beberapa variabel yang mungkin bakal akan dibutuhkan nantinya. Nah, di sini selanjutnya ya ada konstruktor dari kelas GUI tersebut. Nah, di sini itu adalah sebuah kayak pengetahuan dasar agar
pengaturan dasar pada tampilan layarnya. Nah, oke, lanjut ke di sini. Di sini ada panel. Panelnya ada main, ada IP panel, ada prefix dan result. Yang IP ini digunakan untuk IP-nya untuk pada saat memasukkan IP. Nah, prefix ini untuk memasukkan pada saat dimasukkannya prefix. Untuk result panel, nah result panel di sini dia berguna untuk menampilkan hasil untuk label hasil lah. Label hasilnya itu ya ada net ID, broadcast, net match, wildcard sama IP efektif. Lanjut ke berikutnya itu ada tombol calculate. Nah, di sini tombol calculate-nya dibuat sini sengaja biar agar itu tombolnya di tengah. Ya, makanya di sini dia beda sama main panel. Lanjut ke berikutnya, di sini ada metode untuk menghitung hasil. Nah, di sini calculate IP ini adalah proses. Nah, ini prosesnya di mana dia hasilnya itu bakal dihitung sama programnya menggunakan ini get net mask, get broadcast, get network. Nah, ini metode-metode dari IP address. Nah, di sini yang terakhir itu ada main. Main itu tempat di mana GUI-nya itu bakal berjalan dan program bakal dieksekusi. Sekian juga. Bentar lagi mungkin saya akan jelaskan untuk simulasinya. Nah, oke guys. Sekarang lanjut ke simulasi IP kalkulator. Nah, di sini kita sudah mendapat IP kalkulator dan ya bisa dilihat IP kalkulator kami ya bisa dibilang cukup simple karena cuma ya begini saja. Nah, di sini untuk IP address kita memiliki 4 kolom, yaitu di sini 1 2 3 4 dan juga untuk prefix ada 1. Sini IP address kita bisa ngisi misalnya 170 16 1 dan 1. Prefixnya ini kita sebenarnya bebas mau ngambil apa saja. Nah, tapi ya misalnya di sini aku maunya ngambil 14. Nah, di sini kalau di sini 14, nah muncul kan IP efektifnya, wildcard, broadcastnya juga muncul dan lain-lain. Nah, misalnya kita mau ambil lagi nih 26 mungkin 26. Nah, di sini 26 dia punya menampilkan juga net ID, net mask, IP efektif, broadcast dan wildcard. Di sini kan sudah benar nih, wildcardnya itu 63 sedangkan IP efektif 62 karena kan IP efektif kan dapat dari 62 wildcard kurang 1. Nah, berarti 62 kurang 1 kan benar. Nah, mungkin untuk itu sekian saja untuk presentasi proyek kami pada hari ini. Saya Cedric Chandra dengan NIM 195 mengucapkan terima kasih juga karena telah menonton dan terima kasih juga atas perhatiannya.